Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagimu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami perlindungan, berkat-berkat, dan kasih karunia yang tidak terbatas, yang kami nikmati sepanjang hari-hari yang lalu, hingga pagi hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Tidak hanya untuk kami yang ada di dalam Zoom ini, tetapi juga untuk keluarga setiap kami, Bapak. Karena itu, biarlah pada pagi hari ini kami datang sekalian untuk memohon kasih-Mu dan ampunan-Mu apabila sepanjang hari-hari kemarin ada hal-hal dari perkataan yang berasal dari pikiran dan perasaan serta kehendak kami, dari tindakan kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami dengan darah-Mu yang kudus dan mengaliri kami dengan aliran-aliran air kehidupan-Mu, sehingga semua yang mendukakan hati-Mu, semua perbuatan-perbuatan kami, Engkau tahirkan. Sehingga pagi hari ini kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu dan siap mendengarkan firman-Mu dalam keadaan kudus. Sehingga kami percaya bahwa firman-Mu akan tinggal di dalam diri kita, dari diri kami, menjadi rema untuk kehidupan kami sehari-hari, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang berbuah lebat. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah pagi hari ini, semuanya aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan kuasa-Mu, dan aku tolak keluar dan tidak boleh kembali lagi. Dan biarlah semua perangkat elektronika kami dan sinyal kami dikuduskan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak, biarlah kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir dengan rasa syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, mudah-mudahan suara saya jelas. Pagi ini saya itu akan membawakan judul yang sebenarnya sudah berulang kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu mujizat itu masih ada. Dan saya berangkat dari Roma 1 ayat 16 yang demikian sebunyinya. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saya lanjutkan saja. Demikian bunyinya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Ini oleh Rasul Paulus maksudnya, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat, dan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita tahu bahwa dari firman tadi kita menangkap bahwa Injil itu tidak hanya berupa perkataan dan perbuatan saja, melainkan jauh lebih dari itu. Karena Injil itu yang pertama berisi dengan kebenaran, dan yang kedua adalah kekuatan Allah. Kebenaran dan kekuatan Allah merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan. Dan wujud dari kebenaran dan kekuatan Allah itu adalah tanda-tanda mujizat dan kuasa. Dan kuasa ini di dalam Roma 15 tadi dikatakan bahwa kuasa roh. Dalam hal ini roh Allah atau Roh Kudus. Itulah yang kemudian saya mencoba untuk mengungkapkan, karena saya masih kadang-kadang mendengar ada teman-teman Kristen ini yang mengatakan bahwa mujizat sudah tidak ada lagi, itu sudah selesai di zaman rasul-rasul. Bahkan rasul-rasul tidak ada lagi sekarang, nabi-nabi juga sudah tidak ada gitu. Tapi yang ada masih ada, yaitu penginjil-penginjil dan gembala-gembala dan pengajar-pengajar dari 5 jawatan. Saya tidak mempersoalkan itu, namun kalau toh itu benar, maka yang menjadi pertanyaan saya, mengapa mereka sampai berpendapat demikian? Gitu. Tentu punya alasan-alasan yang bisa alasan doktrinal, bisa juga alasan personal. Saya tidak akan menyinggung yang doktrinal, tapi yang personal itu saya merasa bahwa teman-teman yang menyebut dirinya juga Kristen ini itu tidak tahu caranya bagaimana mukjizat itu bisa terjadi melalui dirinya. Karena sebenarnya di Markus 16 itu kita tahu bahwa setiap orang percaya dia akan memiliki atau disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Itu di dalam, kita semua tahu, itu di Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya
dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini yang 17 yang menjadi stressingnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Markus ini sebenarnya juga satu kebenaran. Dan memang kebenaran inilah yang seharusnya menjadi ciri dari orang yang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Kristus. Percaya kepada Injil. Nah, kalau ini tidak terjadi, bolehkah kita kemudian mengatakan bahwa kalau saudara kita yang tadi tidak memiliki tanda-tanda seperti ini, boleh kita katakan bahwa dia, saya tidak berani mengajarkan tidak percaya, tetapi belum percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaan ini tentunya kita sendiri yang akan menjawabnya apabila kita berada pada situasi seperti yang saya katakan tadi. Mengapa demikian? Ya karena jelas dalam Markus 16 ayat 17 ini dikatakan bahwa setiap orang percaya akan diikuti oleh tanda-tanda itu. Tanda-tanda mujizat. Gitu. Dan itu berlaku tidak hanya ketika Yesus masih bersama dengan mereka, tetapi juga sampai sekarang kepada semua orang percaya, termasuk kita-kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan juga, jadi ketidakpercayaan tadi itu karena dia tidak tahu. Karena kemungkinan juga di gereja itu tidak diajarkan. Atau di komunitas kelompok dia tidak diajarkan. Karena mungkin juga hamba Tuhan yang mengembalakan juga tidak memiliki tanda-tanda ini. Begitu. Nah sebenarnya kita tidak akan berdebat ke sana, tetapi menarik juga kalau sesungguhnya mereka memang belum memiliki tanda-tanda itu karena ia belum benar-benar percaya kepada Yesus. Itu mungkin masih bisa diterima. Sehingga diperlukanlah satu peningkatan iman yang sampai mencapai pada taraf dia menjadi percaya dan disertai tanda-tanda itu. Tentunya tantangannya adalah bahwa tidak semua orang berkesempatan mengajarkan hal itu kepada hamba-hamba Tuhan dan kepada jemaat-jemaat yang tidak disertai tanda-tanda orang percaya itu. Karena memang pergumulan mereka di dalam menghadapi kehidupan dunia ini masih lebih banyak dilingkupi oleh persoalan-persoalan dunia. Nah, belum lagi ditambah dengan intimidasi iblis yang tidak bisa kita lewatkan karena dia selalu
Iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam siapa saja untuk membunuh, menghancurkan, dan membinasakan. Nah, dalam kondisi seperti inilah, maka kita perlu bagaimana caranya untuk mengapresiasi mereka agar bisa mencapai tingkat iman sebagai manusia baru yang telah dilahirkan kembali dan kemudian dia bisa disebut sebagai manusia roh melalui pertolongan Roh Kudus dan kelahiran kembali tadi. Itu adalah dasar kita untuk bisa memiliki kemampuan-kemampuan atau memiliki tanda-tanda mujizat yang memang sudah diperuntukkan kepada setiap orang percaya. Ini gambarannya secara umum. Nah, kita masuk pada ke Yohanes 14 ayat 12. Ini juga menegaskan bahwa ketika orang itu percaya, maka tanda-tanda mujizat itu sangat penting baginya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan kepada Tuhan Yesus. Seperti yang tadi saya sebutkan di dalam Yohanes 14 ayat 12 yang kita semua sudah mengetahui bunyinya, bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ini kata Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yang menarik bahwa orang-orang percaya itu sesungguhnya dia diikuti oleh tanda-tanda mujizat tadi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita harus lakukan lebih besar daripada yang pernah dilakukan Tuhan Yesus ketika hidup di bumi ini. Dan itu menjadi nyata ketika kemudian kita menghubungkan ini pada teman-teman yang bergerak. Tidak harus dia memang panggilan atau jabatannya sebagai penginjil. Bisa juga jabatan yang lain gitu ya, termasuk jabatan gembala maupun pengajar. Apabila dia pergi mengabarkan Injil. Itu kuncinya. Sehingga sesungguhnya setiap orang yang menginjil itu akan diikuti oleh tanda-tanda orang percaya tadi, tanda-tanda mujizat, karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa saya lebih suka menggunakan Markus ini bukan karena saya namanya Markus, tapi karena yang menarik di Markus 16 ayat 20, demikian firman Tuhan pun, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Luar biasa bahwa mujizat itu sebenarnya adalah paket
dari kegiatan kita melakukan pekerjaan Tuhan yang sekarang dan selama-lamanya, itu juga sebelumnya yang dilakukan oleh para rasul, yaitu amanat agung. Karena itu Bapak Ibu, eh, saya membaca ini di layar ini, ada Pak John Lee Pangalila, ini yang dulu membuat saya terkagum-kagum ketika dia masih di Sulawesi, dan sekarang pun juga, sekarang katanya kalau nggak salah ada di Banten, di suku Baduy, ya, yang begitu luar biasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang eh, mungkin bagi orang lain itu apa ya, dahsyat begitu ya. Artinya dia bisa menginjili banyak orang dengan segala kesederhanaan apa yang ada. Kalau tidak Roh Kudus ikut bekerja, kalau bukan karena Tuhan ikut bekerja di dalam dirinya, maka hal itu mustahil. Dan itu pula makanya Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri sudah menjanjikan di dalam Lukas 10 ayat eh, Lukas 10 ayat 19 ya, dan 20 yang demikian bunyinya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dan yang menarik lagi di ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Rupanya untuk mereka yang menginjil, Tuhan sudah sediakan ini. Saya tidak mengatakan bahwa kalau mereka yang pujian penyembahan yang dahsyat menghadirkan sakinah glory, dia tidak terdaftar di surga. Tidak, saya tidak berani mengatakan itu karena itu hak prerogatif Tuhan. Tetapi bahwa untuk penginjil itu sudah dijanjikan bahwa ketika kita melakukan itu semua, maka nama kita terdaftar di surga. Mengapa demikian? Karena yang namanya surga itu ternyata bukan suatu tempat yang merupakan bangunan yang sangat luar biasa indahnya dan besarnya, ya. So di eh, Matius 12 ayat 28 kalau nggak salah, ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus ketika mengatakan bahwa ketika aku mengusir setan dari tubuh seseorang dalam nama Allah, demi nama Allah, maka sesungguhnya kerajaan surga telah datang kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mengusir setan, bahkan mengusir penyakit, bahkan memulihkan orang yang tadinya itu lemah ataupun mengalami banyak masalah, ya. Ketika itu kita kerjakan, maka sesungguhnya kita telah membawa kerajaan surga ke dalam diri orang yang bersangkutan. Dan orang itu termasuk kategori orang yang kita injili. Dan orang-orang itu adalah buah-buah pelayanan kita. Gitu. Dan ternyata kerajaan surga itu
intinya adalah damai sejahtera dan sukacita surga. Jadi saya tambah damai sejahtera dan sukacita surga karena berbeda dengan damai sejahtera dan sukacita dunia. Damai sejahtera dan sukacita dunia itu kita akan mengatakan sukacita dan damai sejahtera kalau kita itu diberkati katanya dengan harta yang banyak. Itu. Tetapi kalau surga, meskipun dia orang miskin, tetapi dia merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Itulah kerajaan surga. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, terutama yang bergerak di dalam uh, kehidupan doa, dalam kehidupan intimasi dengan Tuhan dan lain sebagainya. Bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai tugas itu memang yang pertama adalah nama Tuhan Yesus. Yang kedua adalah memperluas kerajaan surga di bumi. Dan yang ketiga adalah menjala jiwa-jiwa. Yang keempat adalah memberkati orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang tertulis di Matius 25 ya, ayat 30 sampai 30 berapa sampai 40 berapa itu, ketika kita memberi makan orang yang lapar, kita memberi makan orang yang haus, memberi minum orang yang haus, ketika memberi baju pada orang yang tidak punya baju, bahkan mengunjungi orang sakit dan orang yang dipenjara. Sesungguhnya kita melakukan itu untuk Tuhan. Indah Bapak Ibu, luar biasa. Dan ketika hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam menginjil, bukan hanya para penginjilnya, tetapi juga mungkin boleh pendeta, boleh juga pengajar, ya, dan orang-orang yang terpanggil sebagai nabiah, artinya dia mungkin banyak orang tidak sepakat kalau disebut nabi, tapi dia memiliki karunia untuk menyampaikan pewahyuan ilahi kepada mungkin pertama dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan orang banyak. Jadi pekerjaan nabiah itu masih ada. Dan juga pekerjaan rasuli itu masih ada. Dan itu juga menjadi bagian dari 5 jabatan. Yang sebenarnya alangkah bagus 5 jabatan ini kita temukan dalam setiap gereja. Tetapi sepanjang bahwa gereja itu hanya sebagai satu bangunan dan satu persatuan organisasi rohani yang agamawi, maka kita tidak akan menemukan kelima-limanya ada di dalam gereja itu sebagai spirit bahwa gereja ini adalah bagian dari tubuh Kristus yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itulah sebenarnya tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepalanya. Dan Kristus menunggu sebenarnya tubuh-tubuh Kristus yang disebut gereja. Karena itu saya suka dengan istilah di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia bahwa gereja itu adalah jemaat. Karena jemaat itu pasti organik. Ya, dan dia pasti hidup. Nah, itu yang menjadi sebenarnya tugas dari kelima jabatan itu kalau kita baca di Efesus itu, bahwa mereka inilah yang akan menyiapkan orang-orang kudus sebagai bagian dari tubuh Kristus itu. Nah, sudahkah itu kita kerjakan oleh gereja-gereja dan oleh kita masing-masing? Saya percaya bahwa sebagian dari kita menyadari itu dan itu sudah kita kerjakan. Sehingga ketika kita kembali kepada
mujizat-mujizat itu sebenarnya adalah sarana yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang percaya, setiap orang yang menyebut diri muridnya terutama, ya, yang melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang dia perintahkan, dan kita percaya bahwa mujizat itu akan dengan sendirinya ada di dalam dirinya. Berikutnya, kalau kita kemudian menanyakan, bagaimana kira-kira kami ini yang belum memiliki mujizat itu, Pak? Beberapa pengalaman, selain tadi saya katakan, bahwa ketika Roh Kudus sendiri yang berkenan, Dia menjamah kita, mengurapi kita, mengarunia kita dengan karunia-karunia Roh. Karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus perintahkan, maka tanda-tanda mujizat itu secara otomatis. Saya pernah mendengar kesaksian seorang teman penginjil. Dia kebetulan dari seberang, kemudian percaya Yesus. Dia begitu haus dan lapar tentang Yesus dan haus dan lapar tentang firman-Nya. Kemudian dia belajar otodidak. Kemudian dia nekat melakukan penginjilan di Kalimantan Tengah, di Kalimantan katakanlah. Jujur saya pernah 20 tahun hidup di Kalimantan Tengah. Nah, ketika di Kalimantan Tengah itu, dia menginjil dan membuat orang yang ada di sana itu tidak nyaman karena orang-orang di sana masih beragama primitif. Ada juga yang sudah beragama Kristen, tetapi Kristen mereka masih ter apa namanya, masih katakanlah tercemar dengan tradisi-tradisi setempat. Nah, ketika teman ini tadi dengan gagah berani mencoba menginjili di tempat itu, tiba-tiba dia itu tidak sadar kalau dia apa namanya itu, diguna-guna atau ditantang dengan ilmu-ilmu kegelapan itu. Hanya memang ketika dia merasakan ada sesuatu yang di seluruh tubuhnya itu tidak nyaman, dia hanya berseru, "Wah, Yesus, darah Yesus, tolong aku!" Gitu. Luar biasanya, itu dia merasakan ada sesuatu yang hangat dalam dirinya, dan orang-orang yang melontarkan panah-panah api kepada dia itu jadi terkejut. Jadi mereka merasa bahwa orang ini hebat ini, orang satu ini. Akhirnya dia diterima oleh lingkungan itu dan sedikit demi sedikit dia mulai menginjili itu. Hanya sayangnya, ini yang saya sayangnya dengan teman-teman penginjil kalau perorangan ya. Setelah dia umpamanya jenuh di tempat itu, atau mungkin Roh Kudus tunjukkan untuk dia untuk melakukan sesuatu yang lain, misalnya meninggalkan tempat itu, menginjili di tempat lain, itu mereka tidak terpelihara lagi. Padahal sesungguhnya alangkah baik kalau dia bekerja sama dengan gereja terdekat. Hanya kesulitannya di daerah-daerah seperti di Kalimantan, ya, termasuk apalagi daerah-daerah terpencil yang masih kuat tradisinya, itu gereja lokasinya itu sangat jauh. Pun kita mencapai daerah itu, kadang-kadang kita kesulitan dengan alat transportasinya. Nah, itu gambaran bahwa kalau Tuhan berkenan, mujizat itu bisa terjadi pada seseorang. Roh Kudus bisa bekerja pada diri kita. Jika tidak, maka yang harus kita lakukan
adalah kita banyak membaca Injil. Ketika kita membaca Injil, membaca firman Tuhan itu, apalagi kalau kita membacanya dengan bersuara, dan suara kita itu seakan-akan mendeklarasikan firman itu, dan itu kita lakukan secara rutin, maka firman itu, karena firman adalah Kristus dan firman itu roh, dia akan hidup di dalam diri kita yang membaca dan mendengarkan. Karena itu kalau iman timbul dari mendengarkan firman Kristus, ya, maka itu terjadi. Jadi ketika kita kemudian banyak mendengarkan firman melalui apa yang kita baca secara bersuara atau dideklarasikan dengan satu iman gitu ya, maka firman yang masuk di dalam dirinya itu menjadi bagian dari kehidupannya. Jadi Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita yang membaca itu. Nah, dengan kondisi yang sungguh-sungguh, firman itu hidup di dalam diri kita, dan ketika ada roh-roh jahat yang ingin misalnya ada orang mengirim santet atau mengutuki kita, maka santet dan kutuk itu terpental, mental. Dia tidak akan mengenai kita. Apabila ada sakit penyakit pun, maka sakit penyakit pun akan diproses. Tidak akan tinggal di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Kalau kita imani itu, maka itu terjadi bahwa tanda-tanda mujizat juga menyertai orang itu. Menyertai kita yang melakukannya. Yang ketiga adalah melalui pengajaran. Pengajaran dan pengurapan. Memang agak berbeda pengajaran dan pengurapan, tetapi pengajaran ini termasuk tadi membaca firman, tetapi pengajaran yang dengan pengurapan itu akan mengaktifasi gitu ya. Itu firman-firman yang diajarkan pada seseorang. Diri seseorang itu mengalami pertumbuhan firman yang hidup di dalam dirinya. Roh Kudus yang ada di dalam dirinya akan terus bekerja. Nah, lebih dengan bimbingan seorang guru atau gembala hamba Tuhan yang memang memiliki karunia itu juga, itu akan mempercepat. Sehingga ketika kemudian mereka juga memperoleh tanda-tanda orang percaya itu, maka kerajaan surga ada di dalam diri orang itu. Hanya sayangnya, kendalanya, justru kadang-kadang yang aneh. Ini juga dari beberapa laporan teman-teman yang dari daerah dan sebagainya. Hamba-hamba Tuhan itu ada yang tidak suka kalau jemaatnya itu dia memiliki karunia-karunia tanda-tanda mujizat itu. Nah, dengan berbagai macam cara dan dalih, kadang-kadang ya beberapa sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan dia lakukan untuk jemaat itu. Dan itu sangat sayang sekali. Bahkan di beberapa daerah itu juga ada hamba-hamba Tuhan yang dia tidak memiliki karunia itu. Dan seperti ceritanya Simon dan ini, kalau Timotius kalau nggak salah, yang dia katakan, aku ingin membeli itu apa yang Petrus lakukan ketika tumpang tangan, maka Roh Kudus ada di dalam diri orang yang ditumpangi tangan itu. Nah, yang terjadi, dia tidak membeli kepada hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia Roh Kudus. Atau sebenarnya kalau kata membeli itu dalam tanda kutip ya, artinya dia
belajar lah itu dari mereka. Tetapi dia membeli, kalau ini membeli tidak dalam tanda kutip, benar-benar membeli pakai uang pada dukun-dukun lokal. Dan dia bisa melakukan itu sehingga di lingkungan gerejanya dia dianggap sebagai hamba Tuhan yang penuh, yang punya karunia roh begitu. Padahal roh yang dia pakai adalah kuasa kegelapan. Dan ini sangat mendukakan Tuhan. Dan di daerah-daerah tidak sedikit yang demikian. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita kemudian bisa mengembangkan itu? Marilah kita, saya pikir, yang setiap hari bergumul untuk melakukan penginjilan dan memiliki karunia-karunia yang untuk mendukung penginjilan itu juga bisa melipat gandakan atau mengimpartasikan karunia itu kepada mereka-mereka yang diinjili dan sudah patut untuk kemudian mereka yang diinjili itu menginjili yang lain. Dan itu kalau di kalangan penginjil itu hal yang biasa karena kalau kita bisa menciptakan murid yang setidaknya memiliki karunia seperti yang kita lakukan untuk menginjili yang lain, itu merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi kita yang tidak dapat diukur dengan nilai materi. Nah, yang terakhir terkait dengan mujizat. Nampaknya memang mujizat itu mahal. Sebenarnya yang mahal bukan mujizatnya. Yang mahal itu adalah biaya yang diperlukan ketika kita menginjil. Ini yang saya kadang-kadang prihatin ya. Karena penginjil itu kadang-kadang dia tidak mempertimbangkan dia besok makan apa. Gitu. Karena imannya mengatakan pasti Tuhan saya kasih makan saya. Tapi apakah benar bahwa Tuhan akan kasih makan setiap saat? Tidak juga. Kalau dia kebetulan pergi ke satu daerah yang penduduknya miskin, susah makan juga gitu. Jadi dia harus sama-sama dengan penduduk itu ya mencoba makan apa yang ada. Bahkan kalau perlu mungkin makan sesuatu yang tidak pernah dia makan dan tidak layak dia makan. Atau bahkan mungkin dia tidak perlu, tidak bisa makan. Dan kalau itu terjadi ya biasanya kita mengimani, berdoa dan sebagainya. Dan Tuhan akan juga beri jalan. Hanya kalau kita berada di daerah terpencil dalam kondisi begitu, sebenarnya Tuhan Yesus sendiri mengatakan memang ketika di murid-murid itu diajar untuk awal belajar menginjili berdua-dua begitu ya. Itu Tuhan Yesus kan tidak perlu membawa pundi-pundi gitu. Tidak perlu kamu membawa pakaian ganti, tidak perlu bawa kasut ganti, tidak perlu bawa tongkat dan sebagainya. Itu di awal-awal pemuritan. Tetapi menjelang akhir ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, kalau nggak salah di Lukas itu, saya terkesan itu, bahwa engkau yang memiliki pundi-pundi. Ketika engkau mengabarkan Injil itu, bawalah pundi-pundimu. Maksudnya apa? Kita juga perlu memberi makan kepada orang-orang yang kita injili. Dan itu kemudian saya teringat di 2 Korintus 9 bahwa Tuhan menyediakan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Sehingga penginjil yang siap biasanya dia membawa benih. Kemudian benih itu ditabur sama-sama, ketika kita menuai benih itu untuk kita makan.
Tapi benih itu tidak kita makan semua. Sebagian benih itu kita sisihkan untuk kita bagikan bagi uh, orang yang sudah kita injili dan kita latih untuk dia juga menabur. Dan kemudian hasilnya bisa untuk makan. Dan seterusnya bergulir. Jadi kalau itu terjadi, maka penginjilan itu seperti yang Pak Rasul Paulus lakukan itu. Ya, hanya sayangnya bahwa penginjil yang kaya itu hampir dikatakan yang saya kenal itu tidak banyak. Justru banyak yang kekurangan, yang alangkah baiknya. Kalau seandainya ya para penginjil ini ada yang mensupport. Memang saya pernah khotbahkan di sini juga kalau nggak salah mengenai bendahara kerajaan surga dan bendahara-bendaharaan kerajaan surga di bumi maksud saya. Bendahara kerajaan surga di bumi inilah sebenarnya yang perlu mensupport mereka. Inilah Bapak Ibu beberapa hal yang terkait dengan mujizat itu masih ada. Dan kita semua sebenarnya adalah pewaris dari mujizat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup. Terima kasih Bapak, karena hamba-Mu telah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri, ya Roh Kudus, yang meneguhkan firman itu dan mengalirkan ke dalam setiap hati untuk menjadikan firman itu bermultiplikasi kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Kau berkati setiap kami yang kau pakai untuk melakukan impartasi itu. Nah, melakukan penginjilan, kau sertai dengan tanda-tanda mujizat, dan buah-buah akan banyak mereka peroleh. Dan itu bisa menyenangkan hatimu, bisa untuk memperluas kerajaan surga di bumi, dan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain sampai ke ujung bumi, dan juga menolong orang-orang yang memang perlu ditolong, diberkati. Terima kasih Bapak, biarlah apabila di antara kami dan keluarga kami yang hadir pada malam ini, yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sakitnya hari ini juga disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus. Yang banyak mengalami persoalan-persoalan yang dihadapi tidak akan lebih besar dari kemampuan yang telah Tuhan berikan. Dan Roh Kudus akan berikan hikmat dan pewahyuan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mereka yang lemah, Engkau kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya diberkati. Semuanya dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Karena kerajaan surga ada di setiap diri kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada